APA, kamu hamil tapi masih minta mahar 50.000? Kamu cari suami atau cari orang yang mau menerima beban? Nenek saya sekarat, butuh biaya operasi 50.000. Tapi tenang, sekarang saya jadi streamer makan di Douyin. Saya bisa menghidupi diri sendiri dan anak. Kalau mau saya nikahi kamu, saya punya 3 anak laki-laki, kamu? Gugurkan saja kandunganmu itu. Di rumah, jadilah istri yang baik, cukup melayani anak saya. Bukan. Kamu punya anak bisa menikah lagi cari pengasuh. Kalau saya punya anak, saya jadi penjahat besar, Tuan Wang. Kamu cukup standar ganda. Bukan, kamu masih berani pilih-pilih. Kamu wanita murahan, bukan, saya lihat di perutmu. Bapaknya siapa saja tidak tahu. Angin di atap gedung sangat kencang. Nenek, sangat dingin. Nenek, turun dulu, hari ini. Siapa bilang saya tidak tahu? Ayah anaknya siapa? Dia? Sayang, akhirnya kamu datang. Bukan, kamu punya pacar, masih mau kencan buta. Kamu hila ya? Sayalan. Ah, maaf. Kamu. 3 bulan lalu kamu naik ke tempat tidurku, lalu menghilang. Ternyata di sini menunggu saya, kamu ingin naik derajat karena anak. Memanfaatkan anak untuk naik jabatan. Kamu salah paham, waktu itu saya tidak sengaja salah kamar. Lalu buru-buru merawat nenek. Belum sempat menjelaskan padamu. Alasan yang sangat buruk, kamu pikir saya akan percaya? Presiden, calon pernikahan palsu yang Anda atur, pesawatnya terlambat. Mungkin saya saja membantu Anda. Mengatur ulang yang lebih cocok. Tidak perlu. Dia saja. Saya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Mendekati saya dengan anak. Sekarang saya beri kamu kesempatan ini. Menikah, boleh. Tapi, saya mau mahar 50.000. Boleh, setelah kamu melahirkan anak keluarga PI. Saya akan memberikan tambahan 1 juta. Baik. Saya setuju. Benar-benar akta nikah, ya ampun, Tuhan memberkati, cucuku. Akhirnya menikah, ya ampun, tidak sia-sia saya di atap gedung. Menerpa angin barat laut setengah hari. Tidak hanya itu. Bahkan anak pun sudah ada. Nenek, sekarang Anda tidak perlu lagi mendesak, kan? Kembar, wah, kamu benar-benar berkah bagi keluarga PI kami. Keluarga PI kami biasanya sulit punya keturunan, tidak menyangka. Kamu hamil langsung 2. Hei, orang-orang. Ini semua hadiah untukmu, tunggu sampai kamu melahirkan anaknya. Nanti akan kubelikan 10 rumah lagi. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Nenek yang kasih, kamu terima saja. Jangan sentuh aku. Jangan pikir karena punya anak dan sudah menikah denganku, kamu bisa menganggap diri sebagai istri direktur. Berita pernikahan kita. Kalau sampai tersebar, tidak peduli siapa yang bilang. Aku akan menghentikan semua biaya pengobatan nenek. Kakak ketua, aku benar-benar hanya ingin penyakit nenekku bisa sembuh. Jadi kamu mengaku, demi uang tidak peduli cara, merendahkan diri. Ya, aku memang wanita matre, aku memang demi uang. Kamu puas sekarang? Kamu berani melemparku, kamu percaya tidak? Aku salah, kamu jangan nangis, oke? Nanti orang lain pikir aku memukulmu. Kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu. Oke. Aku pergi. Hamil, dipengaruhi hormon, emosi sangat tidak stabil. Sudah. Nenek masih sakit. Masih butuh uang, aku harus lebih sering live streaming. Menabung lebih banyak uang.
Halo semuanya, lama tidak jumpa. Hari ini pesta lobster, lihatlah. Lobster ini besar sekali melebihi bayangan. Lihat saja sudah membuatku ngiler. Selebriti makan di Douyin, Yuan Bao. Ini Su Cheng, ternyata melakukan live streaming seperti ini. Tidak pantas sama sekali. Hei, Rapat masih sempat lihat live streaming. Ternyata gaji di grup PI terlalu mudah didapat. Potong bonus 3 bulan. Kemudian siapapun yang berani lihat ini saat jam kerja, langsung dipecat. Rapat. kuarter lalu, kami di barat. Menguasai 80% pangsa pasar. Lobster kecil ini sangat enak. Aku sendiri bisa makan 10 porsi. Nada bicara apa ini? Cukup lucu, bicara yang baik-baik. Jangan manja-manjaan. Kamu siapa? Kamu tidak suka menonton siaran langsung? Host, siaran berikutnya akan menerima. Kami suka. Pemilik postingan wajahnya besar. Lihat nick nama kamu. Lihat komentar kamu. Aura pria jorok langsung terasa. CEO. Aku kasih kalian satu lagi. Tak disangka dia yang kecil-kecil ini bisa makan banyak. Meski begitu, dia tidak pernah minta uang dariku. Dia sepertinya memang berbeda dengan wanita lain. Rumah Yuan Bao, apa bedanya? Di rumah pacar? Bukan, Yuan Bao belum punya pacar. Syukurlah, istri Yuan Bao masih milikku. Has a water bank statue. Terima kasih. Terima kasih sudah mengirim pesawat, setiap hari ingin makan. Tidak punya pacar, anggap aku sudah mati. Terima kasih. Mengirim 20 Porsche. Terima kasih. Oke, makan. Kenapa tidak bisa dengar? Earphone rusak? Ketawa apa? CEO, lihat. Nick nama teman ini bagus, pria yang licik. Rapat selesai. Tak disangka, CEO PI yang biasanya tidak dekat dengan wanita. Ternyata bisa dikuasai oleh seorang host wanita terkenal, ya. Aku baru saja melihat CEO PI memberinya hadiah. Dan menyuruhnya memanggilnya suami. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kenapa mengambil nama seperti ini? Mengambil keuntungan dariku. Halo. Nona Su, nenekmu ingin keluar dari rumah sakit, aku tidak mau dirawat lagi. Cucuku susah cari uang, aku tidak bisa membebaninya lagi. Uang untuk berobat ini, lebih baik ditabung untuk pernikahannya. Suster itu, tolong hentikan nenekku. Aku segera sampai. Asalkan bilang ke nenek aku sudah menikah. Apakah nenek bisa tenang dan fokus sembuh? Ini tidak bisa, Nyonya muda, jangan menyusahkanku. Tuan PI tahu, dia akan marah. Aku tahu ini merepotkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain. Tenang saja. Aku dan dia bukan suami istri sungguhan, dia tidak akan peduli. Dan tidak akan marah. Hei, aku bisa membayarmu. Dia sedang apa? Ingin memberiku tanduk hijau? Benar-benar tidak bisa, Nyonya muda, jangan menyusahkanku. Kamu bisa. Ayo. Kalian sedang apa? Aku ingin dia berpura-pura jadi pacarku. Teman aku ke rumah sakit untuk menjenguk nenek. Dia belakangan ini kondisinya kurang baik, aku ingin membuatnya tenang. Apa aku sudah mati? Kenapa tidak memanggilku? Bukannya kamu bilang, jangan mengungkapkan hubungan kita? Bahkan bilang, kalau ketahuan, biaya pengobatan nenek akan dihentikan. Mau pergi kemana? Ajak kamu ke rumah sakit. Jangan berpikir macam-macam, aku hanya kasihan melihat nenek sakit. Lihat apa? Aku hanya takut nenek tahu.
Nenek, lihat siapa yang aku bawa. Ini. Ini suamiku, kami sudah menikah. Hanya belum sempat memberitahumu. Benar atau tidak? Kamu tidak bohongkan sama nenek. Bagaimana mungkin? Tentu saja benar. Kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi menikahnya cepat. Benar kan? Ya. Nenek, aku Pei-Yanzi. Suami Suceng. Kamu kerja apa? Aku dari keluarga Pei. Sopir. Dia sopir taksi. Oh begitu. Menyetir taksi itu melelahkan, aku akan mengupas apel untukmu. Selesai, si tuan muda punya kebiasaan bersih. Tidak pernah makan makanan yang sudah disentuh orang lain. Sekarang si tuan muda pasti marah lagi. Itu dia. Terima kasih nenek, manis sekali. Anak baik. Nenek, kamu istirahat dulu yang baik. Aku dan Ceng-Ceng akan datang lagi lain kali. Si tuan muda yang tinggi hati, ternyata di depan nenek. Begitu sabar. Baik. Kalian berdua harus baik-baik ya. Tuan muda, terima kasih sudah membantuku, nenek dia. Kenapa tidak memberitahu nenek identitasku? Kenapa? Aku tidak pantas. Kita cepat atau lambat pasti akan bercerai. Tidak perlu memberitahu nenek yang sebenarnya, kamu tenang saja. Aku tidak akan memaksa, terus menempel padamu. Setelah aku melahirkan anak ini, aku akan segera pergi. Baik, kalau begitu, kamu tahu saja. Jangan lagi memikirkan hal yang bukan milikmu. Dia benar-benar tidak bisa ditebak, mungkin suatu hari tidak senang. Bahkan aku juga bakal diusir. Ya sudah, memang begitu. Orang tetap harus mengandalkan diri sendiri. Nyonya muda. Ada surat untuk Anda di depan pintu. Terima kasih. Undangan terbuka untuk semua kreator makan di platform ikut kompetisi raksasa lapar. Melalui kompetisi ini, kami akan memilih duta acara kuliner. Hadiah pertama adalah mobil senilai 200.000. Keluarga Pei sudah bayar biaya pengobatan nenek sebanyak itu. Kalau aku bisa menang juara pertama di kompetisi ini, aku bisa balikin uangnya ke dia. Kali ini, aku harus menang kompetisi ini. Kok kamu di sini? Brandnya juga nggak dicek dulu. Apa-apa aja dibolehin masuk, sampean-sampean semua. Beneran nurunin kelas kompetisinya. Bicaranya sarkastik banget. Emang masih dendam soal beberapa tahun lalu. Aku expose restoran yang kamu promoin berbayar itu. Ada masalah kebersihan? Promosi nggak pakai hati nurani, sok bener aja. Kalau bukan karena kritikmu itu, aku juga nggak bakal dikritik fans dan ditagih brand. Bikin aku kehilangan 50.000 followers. Aku aja belum balas dendam. Tapi, sekarang aku kan kreator makan terkenal dengan jutaan followers. Sedangkan kamu, cuma punya beberapa ribu followers. Seorang streamer amatir doang. Gue gerakin jari aja. Langsung bikin kamu hilang tanpa jejak. Wah, aku takut banget dong. Puas? Minggir, jangan ganggu aku kompetisi. Kayaknya kamu pengen banget menang ya. Kalau gitu, kita adu yang lebih seru. Semuanya, ini kreator kuliner dari Douyin. Yuan Bao. Hari ini, kami ada taruhan. Tolong saksikan kompetisi kami ini. Siapa yang kalah, harus hapus akunnya. Dan dilarang jadi kreator kuliner selamanya. Gila lo? Siapa mau taruhan sama lo? Wah, kayaknya kompetisi raksasa lapar ini. Kedua belah pihak semangat banget. Ayo kita saksikan pertarungan puncak ini. Sekarang, peserta harap bersiap. Kompetisi segera dimulai. Sekarang, kau hanya bisa membandingkan.
Sucheng ini ngapain aja sih? Kok belum siaran tepat waktu? Pak PI, istri sepertinya. Ikut kompetisi raksasa lapar. Brand kuliner di bawah grup kita. Anda mau pergi? Aku telepon atur jadwal. Enggak. Aku ini presiden direktur perusahaan pusat, mana mungkin mau nonton. Kompetisi nggak jelas. Atur saja. Sebagai penyelenggara, saya tetap harus melihat progres acara. Pria yang sedang jatuh cinta, mulutnya memang keras ya. Teman-teman penonton, food blogger Yuan Bao, dalam beberapa menit saja, sudah menghabiskan 10 mangkok. Kecepatannya benar-benar menakutkan. Perhatian para peserta, jika dalam proses pertandingan muntah, melanggar aturan, akan langsung didiskualifikasi loh. Wow, Dewi Makanan dengan jutaan penggemar, Liang Xiaocheng, sudah menyusul siapa yang akan menjadi juara kompetisi makan ini? Mari kita tunggu. Kalau tidak punya kemampuan, jangan paksakan diri, makan berlebihan. Sakit sendiri, lebih baik mengaku kalah daripada mempemilukan diri. Daripada bicara, lebih baik makan lebih banyak. Biar tidak kalah lagi sama saya. Hari ini, berapa pun mangkok yang kamu makan, juranya pasti saya. Dan endorsement pertandingan juga pasti milik saya. Kamu lebih baik menunggu saja, hapus akun, dan keluar dari dunia live streaming. Wow, Guru Yuan Bao sudah lebih dulu menghabiskan makanannya. Selanjutnya, asal kamu menghabiskan makanan khas dari berbagai daerah ini, kamu bisa memenangkan pertandingan loh. Saya ingat di aturan pertandingan tidak ada ini. Agar pertandingan lebih seru, penyelenggara sengaja menambahkan makanan khas ini. Kalau tidak dimakan, akan dianggap mengundurkan diri dari pertandingan. Guru Yuan Bao melanggar aturan pertandingan. Didiskualifikasi, saya umumkan. Juara kompetisi makan ini adalah Dewi Makanan dengan jutaan penggemar, Liang Xiaocheng. Saya tidak terima, selama pertandingan, pembawa acara tiba-tiba menambahkan pedas, mengubah aturan pertandingan. Ini jelas-jelas memperbudak. Liang Xiaoting. Ini kecurangan kapital, ini tidak adil. Saya mau bertemu dengan penanggung jawab acara ini. Saya adalah Direktur Eksekutif Departemen Makanan Grup PI. Halo, selama pertandingan, Liang Xiaoting menyuap staf. Untuk menyulitkan saya minta membatalkan kualifikasinya agar adil. Saya tidak melihat pelanggaran apapun, proses pertandingan transparan dan adil, memfitnah panitia bisa terkena tanggung jawab hukum. Kamu tidak berhak bicara, adil atau tidak, di atas panggung ada CCTV. Cek CCTV saja pasti tahu. Kayaknya kamu masih belum ngerti maksudku. Di sini. Apa yang aku bilang itu hukum, keadilan menurutku ya keadilan. Kamu belum berhak mempertanyakanku. Kalian bekerja sama untuk menipu. Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga, Asen. Tapi pacarku, dia nggak bantu aku, malah bantu kamu. Kamu nggak pantas dapat juara, apalagi hadiahnya. Sebagai food blogger, kamu makan palsu, pantaskah? Dengan kamu? Di dunia ini, yang punya uang dan kuasa itu raja. Kamu cuma blogger kecil, bisa ngapain sih? Food blogger terkenal Liang Xiaoting. Terang-terangan makan palsu di kompetisi makan. Bahkan menyuap staf untuk menutupinya. Ini penipuan terhadap keadilan kompetisi, penipuan terhadap penonton. Menurutmu, HP kamu ini bisa dibawa keluar dari studio ini? Ayo, serahkan. Aku yang bertanggung jawab atas acara ini.
Aku yang menentukan seperti apa acara ini tayang. Aku yang menentukan siapa juaranya. Kamu, rekam dia, food blogger terkenal Yuan Bao. Karena nggak cukup skill jadi nggak dapat juara. Bahkan di acara masak, dia bertingkah sok penting. Ini namanya kecil-kecil cabai rawit, cuma karena nggak dapat juara. Langsung nggak senang, ini namanya princess, kalah ya harus terima. Yuan Bao hapus akun, keluar dari dunia kuliner. Nggak terima? Ya lapor saja, tapi aku ingatkan baik-baik. Asen itu yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kalau mau lapor, ya cuma bisa ke Pak Pei. Waduh, Pak Pei sibuk banget, setiap menit bisa jutaan. Mana mungkin dia peduli sama orang miskin kayak dia. Lihat kamu, penampilannya miskin banget, mau mobil itu? Boleh, kamu berlutut minta sama aku. Cuma 20 juta, aku anggap kasih makan anjing. Mobil ini aku beli, buat istriku. Biar dia senang. Kok kamu datang? Kamu ini lumayan juga ya, kamu bisa datang, aku nggak boleh? Su Cheng, kamu sudah menikah ya? Gaya bicaranya tinggi juga. Suamimu kerja apa? Supir. Ya, aku supir. Ngakak, artis kecil-kecilan, supir. Berani-beraninya sombong di depan Asen. Kalian tahu Asen siapa? Dia itu kepala proyek kuliner di bawah grup Pei. Aku bisa blacklist kamu, kamu cuma supir kecil. Ngapain sombong sama aku? Ada orang yang seumur hidup cuma jadi supir. Gak bakal dapat banyak uang juga, ya. Kebiasaanmu meremehkan orang ini harus diubah. Di kartu ini ada 1 juta, gak cuma bisa beli mobil ini. Bahkan beli nyawamu juga lebih dari cukup. APA, 1 juta? Hahaha, lo besar mulut ya. Ayo, gesek kartunya. Kalau bener ada 1 juta di kartu lo. Gue minta maaf. Kalau gak ada 1 juta. Lo jongkok, panggil gue 3 kali ayah. Transaksi berhasil. Ini gak mungkin, mesin geseknya rusak kali. Mesinnya gak rusak, normal, saldo cukup. Pergi sana. Oke, sekarang waktunya minta maaf. Gue dengerin. Lo cuma supir, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Oh, gue tahu, pasti lo nyuri. Oh. Lihat aja, gue laporin polisi, tangkap kalian. Gak bisa terima kalah ya. Lo kan kapital, ayo saingan. Iya, ayo saingan. Mana mungkin suami lo punya uang, kalau punya uang. Mana mungkin lo, demi mobil jelek, datang ke sini ikut lomba makan. Istri gue bukan gak bisa beli. Tapi gak mau beli. Lihat baik-baik. Ini baru mobil istri gue. Ini McLaren. Cuma ada 3 di dunia, katanya. Sebelum beli, harus cek kekayaan dulu, katanya cuma orang dengan kekayaan triliunan. Yang bisa beli, harganya 5 miliar. Ini gak mungkin. Hei, udah cukup, udah cukup. Nanti gak enak akhirnya. Berani ganggu istri gue, harus pikir konsekuensinya. Lo ngomong gak pakai mikir ya? Lo tahu salah satunya dibeli siapa? Pak Pei. Gimana lo tahu gue bukan Pak Pei? Hahaha, kalau lo Pak Pei. Gue jadi kaisar langit deh. Su Cheng, di mana lo dapet suami gini? Apa lo setiap hari mimpi siang bolong? Selalu ngayal jadi anak Pei dan nyonya besar. Mobilnya parkir di luar. Kalau gak percaya, bisa keluar lihat. Oke, lo jangan pakai model jelek ini nakutin gue. Kalau lo bener punya mobil, gue makan kunci ini, HMPF. Kunci ini, lo mau makan gitu aja atau pakai nasi? Ini gak mungkin. Mana mungkin, lo cuma tukang. Bisa nyetir mobil bagus gini. Mobil ini kayaknya pernah aku lihat. Aku pernah lihat Pak Pei nyetir mobil ini. Heh, kamu ya, nyuri mobil Pak Pei ya? Mau taruhan gak? Kalau mobil ini beneran punyaku, kalian harus tunduk. Lututin diri dan minta maaf ke istriku. Boleh, aku nggak cuma lututin diri, aku bakal sujud 3 kali juga. Haha, Su Cheng. Sekarang masih ada waktu buat minta ampun, kamu gak tahu kan? Mobil ini, buka pakai suara, kunci yang kamu pegang. Entah dari mana nyuri kuncinya, gak bakal bisa dibuka.
Percaya aku, coba aja. Yuan Bao, buka. Aku udah tahu, mobil ini nggak mungkin. Punya kalian? Aku bilang, kalian nggak punya uang. Masih aja sok keren, malu-maluin aja. Udah kalah taruhan. Dan kita. Ini nggak mungkin ya. Liang Xiaoting, sekarang. Kamu harus tepati janji, lutupin diri. Ini nggak mungkin, mobil ini, pasti kamu ya. Nyuri dari garasi perusahaan. Ternyata gini, kalian berani banget. Nyuri mobil Pak Pei, tangan kaki nggak bersih. Kalau Pak Pei tahu, kalian bakal hancur. Logika apa ini, karyawan grup Pei? Semua bego ya? Kamu berani menghina aku, kamu yakin nggak aku laporkan? Lin Shen, dia penanggung jawab proyek ini. Kalau dia kasih tahu Pak Pei, kalian semua bakal hancur. Benarkah? Dia masih bisa hubungi Pak Pei? Tentu saja, aku kan tangan kanan Pak Pei. Kami dekat banget, kayak teman, satu telepon aja. Kalian bakal hancur. Oh. Ya udah, telepon aja. Ini teman kamu ya? Kamu ketawa apa? Sekarang masih ada waktu buat minta ampun. Mungkin. Kami masih bisa kasih kamu kesempatan. Nggak apa-apa, telepon aja. Kalian, baik, kalian buru-buru cari mati ya? Oak. Aku kabulkan. Kamu Pak Pei. Tahu, nenek. Dia baik-baik aja. Aku kaget, aku kira dia adalah Pak Pei. Aku Wasen, ada karyawan di sini. Dia mencuri mobil Anda. Ya, pikat ya. Pikat ya, HMPH, kamu selesai. Aku akan memecatmu. Sayang, kamu akan dipecat oleh Pak Pei. Dengarkan, satu kata dari asen kami, kalian semua harus keluar dari grup Pei. Benarkah? Kenapa belum ada yang memberitahuku? Kamu sudah selesai bermain, sekarang giliranku. Percaya tidak, dalam 3 menit, kamu akan keluar dari grup Pei. Wah, HMPH, besar sekali mulutmu, baiklah. Aku ingin melihat, apakah kamu punya kemampuan itu. Manajer, Anda datang, orang ini. Dia mencuri mobil Pak Pei, cepat ajar dia baik-baik. Su Cheng, kamu selesai. Kalau kamu minta maaf sekarang, mungkin saja aku masih bisa memberimu kesempatan. Benar. Manajer, apa maksud Anda, Lin Shen? Kamu melakukan manipulasi, memilih pemenang secara curang, kamu dipecat. Sekarang keluar dari grup PI, dipecat, tidak, manajer aku salah. Jangan pecat aku, manajer tolong. Bawa dia keluar, tolong manajer, jangan pecat aku. Untuk kamu, curang, diskualifikasi permanen dari kompetisi. Liang Xiaoting, terima kekalahan. Sekarang kamu harus menghapus akunmu. Kenapa aku tidak mau? Kenapa bisa begini? Siapa sebenarnya kamu? Kalau sekarang aku bilang hubunganku dengan anak sulung. Setelah anak lahir kita akan bercerai. Lalu bagaimana menjelaskannya? Perkenalkan lagi. Aku adalah suami Su Cheng. Juga karyawan kecil di grup Pei. Karyawan kecil. Dia hanya seorang karyawan kecil di grup Pei. Sudah larut, sayang kita pergi dulu. Hari ini terima kasih sudah membela aku. Dan membantuku mendapatkan juara pertama. Jangan berterima kasih, aku hanya tidak tahan melihat mereka begitu sombong. Istri hamil di keluarga kita, aku bisa menghidupinya. Kenapa kamu masih ikut kompetisi aneh seperti ini? Membuat dirimu tidak nyaman. Aku hanya ingin mendapatkan juara pertama. Lalu melunasi utang kalian. Keluarga Pei tidak peduli dengan uang sedikit, kamu baik-baik saja. Jangan buat aku khawatir seperti ini. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu baik padaku. Kita pasti akan bercerai suatu saat nanti. Su Cheng,
Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Apa aku salah? Setelah aku melahirkan anak dan melunasi hutangmu, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Jadi, kamu ingin pergi begitu saja setelah anak lahir? Hubungan kita dari awal memang hanya transaksi. Kamu membayar pengobatan nenekku, aku memberikan anak untuk keluarga Pei. Dan kamu juga berulang kali mengingatkanku. Jangan biarkan orang lain tahu hubungan kita. Aku bilang bercerai, kamu marah lagi, benar-benar modi. Tidak tahu. Orang lain mungkin mengira kamu yang hamil. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu keluar, aku tidak ingin mendengar suaramu. Setiap hari, kamu hanya tahu marah-marah padaku. Aku tidak perlu ampun padamu. Keluar. Sial, ketahuan rahasia keluarga kaya, jangan-jangan dibunuh. Lihat apa? Tidak pernah lihat suami diusir istri? Pak Pei, apakah Anda dan istri sedang bertengkar? Tidak. Bicara tidak jujur. Kamu bilang apa? Tidak ada. Pak Pei bilang wanita itu seperti air. Menemenanges kalau emosai. Kalau tidak dihibur sekarang, nanti akan lebih sulit. Aku bilang bercerai, kamu marah lagi, benar-benar modi. Tidak tahu. Orang lain mungkin mengira kamu yang hamil. Dan sekarang istri sedang hamil, hormonnya naik. Emosinya jadi lebih tidak stabil. Su Cheng sekarang sedang hamil. Wajar kalau lebih sensitif. Sebagai ayah anak, aku harus lebih sabar. Lalu bagaimana caranya menghiburnya? Bukan Su Cheng. Aku punya teman. Bertengkar dengan istrinya, bagaimana? Aku tahu setiap orang punya teman. Untuk menghibur cewek, ada 3 langkah. Pertama, minta maaf. Tidak mungkin. Kedua, Perry Perhison. Dia tidak suka. Terakhir, beri bunga. Setiap cewek tidak bisa menolak pesona bunga. Tapi kamu alergi serbuk sari. Jadi langkah terakhir ini tidak bisa. Dia selalu bersikap buruk padaku. Masih mau aku beri bunga? Sudah, kamu keluar saja. Saran apa ini? Kenapa dia pulang lebih awal hari ini? Baru saja bertengkar dengannya siang tadi. Sudahlah, anggap saja tidak melihatnya. Su Cheng. Ini untukmu. Ini hadiah untukku? Bukan aku yang beli, ini hadiah dari asisten Wang. Kalau tidak mau, buang saja. Ada apa? Kamu kena flu ya? Tidak apa-apa. Jangan-jangan kamu alergi serbuk sari? Hanya sedikit saja. Alergi serbuk sari tapi masih memberikan aku bunga? Aku akan segera membawa bunga ini keluar. Karena kamu tidak senang siang tadi. Alergi itu bukan hal sepele, aku akan cari obat ke penjaga. Terima kasih, aku sangat suka bunga yang kamu berikan. Mudah sekali senangnya. Beberapa hari yang lalu, aku tidak pernah menyangka. Orang ini akan mengandung anakku, dan nenek juga tidak akan memperkenalkan orang-orang aneh lagi padaku. Hidup seperti ini sepertinya cukup baik. Nah, itu baru benar. Pasangan muda harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Dengan begitu, hubungan akan semakin baik. Ini minyak kehamilan yang baru aku beli. Katanya sangat berguna. Menantu kami. Meskipun hamil, harus tetap cantik. Lalu untuk apa ini? Tentu saja untuk membantunya mengoleskannya. Aku tidak mau. Nyonya, aku bisa melakukannya sendiri, tidak perlu merepotkan tuan muda. Masih memanggil nyonya? Sudah saatnya mengganti panggilan. Nenek, Ambil ini. Ini hadiah untukmu karena sudah mengganti panggilan. Kartu tanpa batas, loh. ini tidak bisa, terlalu berharga. Terramala, Chung Chung. Kedepannya, jangan terlalu memanjakannya. Ini istrimu, ini anakmu.
Kesulitan selama 10 bulan mengandung, kamu juga tidak bisa membantu. Kalau hal kecil seperti ini saja kamu tidak mau lakukan, lalu kalau aku sakit nanti, tidak bisa mengharapkanmu lagi. Nenek. Aku akan bantu. Nah, itu baru benar. Ada lagi. Aku sudah janji dengan beberapa teman untuk pergi keluar. Besok, kamu bawa Cheng Cheng ke kantor. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan Cheng Cheng. Sudah diputuskan. Ayo, aku pergi dulu. Mungkin, aku harus menjelaskan kejadian malam itu. Kalau tidak, dia mungkin akan memiliki jarak denganku karena anak ini. Jadi tidak baik, waktu itu nenek saya sakit. Butuh banyak uang. Saya tahu kamu sangat membenci saya. Tapi saya juga benar-benar tidak punya cara lain. Maaf, Dia melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan neneknya. Mungkin hatinya tidak jahat. ngomong-ngomong, ini kembali ke kamu, yang saya dapat dari sini. Sudah cukup banyak. Nenek memberikannya padamu, kamu ambil saja. Kamu mengandung anak saya, atau kamu ingin saya jadi bajingan? Hamil 10 bulan, biarkan kamu sendiri membesarkan diri dan bayi. Ya, saya lupa, ini juga anakmu. Suteng. Kita tidak bercerai, ya? Apa? Saya sudah memikirkannya, jika kita bercerai. Nenek akan terus mendesak saya untuk menikah lagi, kamu baik. Tidak suka saya, tidak peduli saya. Hidup seperti ini selamanya. Saya rasa tidak buruk, bagaimana menurutmu? Peyansi orangnya tidak jahat. Hidup bersamanya tidak ada beban. Saya juga bisa melihat bayi kapan saja, sepertinya tidak ada kerugian. Baik, Kalau begitu kita setuju, tidur cepat, besok saya akan membawamu ke kantor. Kamu tinggal di sini dulu, jika ada kebutuhan, panggil saya. ya, baik. Bro, kamu sudah cukup. Seminggu yang lalu saya mengirim pesan padamu. Orang besar bahkan tidak membalas saya. Sibuk kerja, tidak melihat. Siapa dia, bergandengan dengan Peyansi? Sangat akrab. Wah, kenapa merekrut sekretaris pribadi seperti ini, dan berpakaian seperti itu? Dia bukan sekretaris. Lalu siapa dia? Bukan pacar baru kamu, kan? Selera kamu benar-benar berubah, ya? Bukan urusanmu, cepat katakan apa yang perlu. Baiklah, tidak menggodamu lagi, tapi ini proyek bernilai miliaran. Proyek rahasia, kamu yakin mau membicarakannya di sini, tidak takut bocor? Dia bukan orang luar. Bicarakan di sini saja. Bahkan proyek rahasia tidak menghindarinya. Saya belum pernah melihat Yansi begitu peduli pada seorang wanita. Proyek pesta kuliner sudah disetujui. Investor terbesar proyek, si anak muda terkenal dari Hong Kong, Himing, tiba-tiba memutuskan tidak akan hadir. Dia tidak datang juga baik. Dengan sifatnya seperti itu, datang juga tidak cocok. Makan kue lebih sedikit, tidak baik untuk perut. Ya, aku tahu. Bukan, teman, kapan kamu jadi seperti ini? Terlalu cerewet, jangan pedulikan orang lain dulu, urusan penting lebih dulu. Grup Hi memiliki pengaruh besar di dalam negeri, proyek ini harus ditangani dengan baik. Saudaraku, aku pasti akan mengurusnya dengan baik, aku pergi dulu ya. Kamu sepertinya sangat dekat dengannya. Kamu bilang Yoking? Dia temanku, sifatnya jujur dan tidak bertele-tele. Aku selalu memperlakukannya seperti saudara laki-laki. Dia terlihat seperti wanita karir yang tegas dan cepat. Tak kusangka kamu punya teman perempuan seperti itu.
Kamu tidak cemburu, kan? Tidak, aku cemburu apa? Baguslah, aku dan dia bukan seperti yang kamu bayangkan. Jangan salah paham. Aku masih ada rapat, kamu tunggu di sini dulu. Nanti setelah selesai, aku ajak kamu makan. Oh, baiklah, aku tahu. Ngomong-ngomong, acara kuliner yang kamu bilang kemarin, aku juga ingin pergi. Untuk apa pergi ke tempat seperti itu? Untuk cari uang, karir streamingku baru mulai berkembang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Perlukah? Uang yang kamu dapat dari streaming. Bahkan tidak sebanding dengan uang saku yang berikan keluarga Pei. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menjaga kandunganmu. Jangan terlalu sering keluar rumah. Tapi aku, Yanji, kenapa kamu di sini? Teman, makan saja tidak mengajakku, tidak asik. Kebetulan aku juga lapar, makan bersama yuk. Terserah kamu. Kamu yang paling mengerti aku, tahu seleraku. Ah, Nona Su, kamu juga di sini. Aku dan Yansi sudah berteman bertahun-tahun. Sudah terbiasa seperti ini, kamu tidak keberatan, kan? tidak apa-apa. Yansi, minum dulu, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Yansi, kamu masih ingat tidak? Dulu kita minum bersama. Dan tidur di kamar selama sehari semalam. Tidak ada kejadian seperti itu, Yo King, kamu mabuk ya? Sudahlah, ingatanmu kok buruk sekali. Tapi kalau kamu tidak ingat juga tidak apa-apa, aku yang akan mengingatkannya untukmu. Aku sudah kenyang, aku pergi dulu. Sugeng. Tagihan sudah dibayar. Suceng, sebenarnya kamu marah apa sih? Aku tidak bercanda, aku hanya tidak suka Yoking. Jadi aku pergi. Ada masalah? Kenapa kamu ribut sama dia? Yoking di mataku. Sama sekali bukan wanita. Kenapa bukan wanita? Dia operasi ganti kelamin? Kamu ngapain? Kamu lupa? Aku pikir sudah jelas. Kenapa aku harus tidak cerai denganmu? Kamu baik, tidak suka aku, tidak peduli, hidup seperti ini selamanya. Aku rasa tidak buruk, kamu gimana? Kita hanya menikah berdasarkan perjanjian. Aku akan memberimu dukungan materi, bertanggung jawab padamu. Tapi kamu tidak berhak mengatur aku. Aku tidak lupa. Aku yang terlalu ikut campur. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu. Tahu saja. Yoking, aku tidak menganggapnya sebagai wanita. Karena sudah menikah. Aku tidak akan tidak setia padamu. Ya. Aku mengerti. Suceng, sadarlah. Kamu bersama Peyansi. Hanya untuk si bayi. Hal lain, tidak ada hubungannya denganmu. Aku harus menabung lebih banyak selama ini. Kalau Peyansi mau cerai denganku, aku bisa menghidupi diri sendiri dan nenek. Aku harus ikut pameran kuliner kali ini. Aku sudah atur tempatmu. Di area paling ramai. Ditambah suaraku, kompetisi hari ini. Kamu akan jadi juara sejati. Terima kasih, CEO Zhou. Aku tahu, menandatangani kontrak dengan agensi Anda. Pasti tidak salah. Suceng, kamu benar-benar tidak bisa lepas ya. Terakhir kamu menang dengan trik, bikin aku hapus akun. Jajak seluruh netizen. Kali ini aku sudah kontrak dengan agensi CEO Yo, kamu pasti tidak bisa menang. Menang atau kalah itu soal kemampuan, bukan omong kosong. Terakhir aku bisa menang, kali ini juga bisa. Banyak omong. Kalau kamu begitu percaya diri, ayo kita bertanding lagi hari ini.
Kalau kamu kalah, kamu harus live streaming, berlutut minta maaf, dan keluar dari dunia streaming. Kalau aku menang, kamu harus mengakui ke semua penonton bahwa semua kemenanganmu sebelumnya adalah hasil curang. Bagaimana? Berani bertaruh? Kenapa tidak? Kali ini aku punya dukungan dari Bos Yo. Kamu pasti tidak bisa mengalahkanku. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Sucheng, jangan terlalu sombong dulu. Jangan berpikir hanya karena Yanxi milikmu 2 kali. Kamu bisa seenaknya memanfaatkan hubungannya. Aku peringatkan kamu. Jauhi dia. Ini tidak perlu menjadi perhatian Nona Yo. Urusanku dengan Yanxi. Tidak perlu seorang teman seperti kamu ikut campur. Dalam kompetisi ini, setiap peserta akan membuat hidangan. Peserta dengan suara tertinggi dari penonton akan menjadi juara. Dan juri kali ini memiliki hak istimewa 1 koin setara dengan 1000 suara. Siapa yang akan menjadi juara? Mari kita tunggu dan lihat. Sucheng, kali ini aku pasti akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Wangi sekali, beri aku 1 porsi. Baik, tunggu sebentar ya. Si cantik pembawa acara, kamu sangat seksi. Beri aku 1, aku akan memberimu Porsche. Aku sudah lama mengikutimu di C-Station. Kamu sangat cantik. Ayo, mari kita berjabat tangan. Aku akan memberimu Porsche. Kondisi jalan di Beijing sangat buruk, siapa sih yang merancang ini? Membuatku jatuh. Kalau bukan karena aku ingin menyembuhkan anoreksiaku, aku tidak akan datang ke sini. Apa ini? Wanginya enak sekali. Hei, kakak, mau makan apa? Makanan di sini semuanya enak. Apa ini? Lihat saja sudah tidak nafsu makan, jijik. Hei, pengemis kotor, badanmu kotor seperti baru keluar dari tumpukan sampah. Kelihatan saja kamu tidak punya uang. Bermain APA di sini? Kata-kata seperti itu tidak pernah ada padaku. Aku sejak kecil tidak pernah kekurangan uang, belanja tidak pernah hitung. Kamu? Kayaknya kamu sudah gila karena miskin. Seorang pengemis kotor berani bicara besar di hadapanku. Mana uangnya? Tunjukkan padaku. Sial, salah pakai jaket, dompet tidak dibawa. Semuanya, lihatlah, seorang pengemis kotor yang miskin di sini. Tidak punya uang tapi masih ingin makan gratis, sungguh tidak tahu malu. Hei, pengemis kotor, cepat pergi dari sini. Lihat badanmu yang kotor, jangan-jangan ada virus. Ya ampun. Di tempat kompetisi, ada orang seperti ini, ada orang seperti ini. Kotor sekali, pengemis bau. Mana satpam? Usir dia keluar. Liang Xiaoting, jangan keterlaluan. Meskipun dia tidak punya uang, kamu tidak bisa begitu saja menindasnya, kan? Sucheng, kalau kamu baik hati, bantu dia gratis saja. Aku tidak punya mood untuk beramal. Kamu lapar ya? Aku akan buatkan makanan untukmu. Aku tidak terlalu suka pedas. Kalau itu, aku akan buatkan yang lain. Ayo. Enak sekali. Aku belum pernah makan puding telur sana ini. Makan pelan-pelan. Kamu pasti sudah lama tidak makan, ya? Dalam hidup ini, banyak kesulitan.
Tapi tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Itu juga bukan. Su Cheng, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Waktu kompetisi hampir habis, kamu malah buang waktu di sini. Memasak untuk pengemis. Kali ini kamu pasti kalah. Hadiah dari kedua belah pihak hampir sama, hasil kompetisi belum tentu. Benarkah? Menurutku, kreasi masakan peserta ini cukup bagus. Aku memilih dia. Su Cheng, aku ingin lihat bagaimana kamu menang kali ini. Kalau kamu sekarang berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Main seperti ini ya? Baiklah, aku juga akan ikut voting. Tidak tahu ini. Bisa tidak? Ini tidak mungkin. Kain seperti ini hanya ada 3. Bagaimana dia bisa memilikinya? Jangan dia Yuri. Aku dengar juri kali ini. Hanya ada Pak You dan Pak Pei. Dan ada juga anak muda dari keluarga He. Tapi dia jarang muncul. Jangan-jangan dia juga? Tidak mungkin, keluarga He sudah mengonfirmasi padaku. He tidak akan hadir di acara ini, menurutku. Koinnya pasti palsu, benar. Bagaimana mungkin dia Pak He? Keluarga He adalah keluarga terhormat. Menurutku dia. Hanya Su Cheng yang sengaja mempekerjakan untuk berakting. Siapa yang punya waktu luang untuk main-main denganmu? Sejauh yang aku tahu. Di belakang setiap koun ada kode khusus. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Dia benar, di belakang koun Pak You. Benar-benar ada 3 kode. Siapa yang perkaya sama gelandangan kotor? Kau kuma enggak kau? Kebetulan aja nebak benar. Pegang koin jelek. Pura-pura jadi bos He? Bikin malu aja. Ya karena kita gak bisa bedain asli palsunya koin emas. Ya suara ini gak bisa dianggap sah. Sekarang umumkan hasil lomba. Yo King, ini curang. Main co-chair ya? Kalau aturan gak dihormati. Lomba ini dibatalkan. Apa-apaan? Satpam, ada yang melanggar. Ganggu ketertiban. User dia. Perempuan ini komplotannya. Usir semuanya. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Akhirnya lu dateng. Su Cheng sama cowok ini bikin rusuh. Acara jadi kacau. Cepetan periksa. CEO He, lama tak jumpa. CEO He? Ini beneran CEO He? CEO Pei. Jarang-jarang keluar ya? Malah nemu drama murahan. Hasil voting seri. Koin emas di tangan CEO Pei mau kasih ke siapa? Nona Su. Kau kalah. Dia ternyata CEO Pei yang legendaris? Gak nyangka, dia pilih aku? Kayaknya, CEO Pei ke Su Cheng. Udah gak tertarik lagi. Su Chen, sekarang tepati janjimu. Kita tadi taruhan. Kalau kalah, harus live sujud pensiun dari live selamanya. Banyak saksi di sini. Jangan ngelak. Lombaku gak butuh taruhan konyol begini. Taruhan batal. Jaga etika kompetisi. CEO Pei. CEO Pei. Matanya buta ya? Masakannya dia. Mana mungkin lebih enak dari Su Cheng? Lian Xiaoling sama Yo King. Mereka curang. Ini gak adil. Adil atau enggak, aku penanggung jawab sini. Semua pihak kan? Su Cheng. Jangan sedih banget. Pei Yanxi gak ngerti masakan, tapi aku ngerti. Gimana kalau kamu ikut aku? Ikut aku ke kota utara, jadi koki pribadiku. Gaji setahun jutaan, asuransi 6 plus, dana pensiun semuanya diatur. Gimana? 1 juta. Wah, kebanyakan banget. Dia gak akan pergi. Kamu bilang gak pergi? Emangnya kamu siapa dia? Berdasar apa kamu putusin dia? Berdasarkan aku suaminya. Maksud dia bosnya suamiku. Karena lomba sudah selesai. Semuanya buka saja. Su Cheng, kamu ikut aku.
Su Cheng, Jenggong pergi. Kamu benar-benar orang pertama yang cocok seleraku. Peyansi ngapain? Lepasin. Tadi kenapa nggak biarin aku umumin hubungan kita? Emangnya kamu pengen banget ikut ini? Aku ikut siapa emangnya ada hubungannya? Kamu bantu Yoking. Kasih suara Liang Xiaoting. Aku ikut ini, emangnya ada masalah? Setidaknya dia masih puji masakanku enak. Aku bukan bantu Yoking. Terus kenapa kasih dia suara? Secara materi, keluarga Pei nggak akan pelit sama kamu. Aku nggak mau kamu keluar rumah cari muka. Bikin malu keluarga Pei. Kalau kamu anggap aku memalukan, ya sudah, nikahi aja Yoking. Kalian seimbang, teman sejak kecil, kan cocok banget. Aku sudah bilang. Aku dan Yoking cuma teman. Jangan cari gara-gara. Aku nggak cari gara-gara, kamu jelas-jelas memihak dia. Jelas-jelas aku yang... Sudah. Aku gak mau bertanya sama kamu. Dia semakin menjadi-jadi, nggak tahu aturan. Baru janji mau hidup tenang sama aku. Langsung mesra sama si teman cowok. Pria emang nggak ada yang baik. Karena dia bilang soal materi terserah aku. Ya aku juga nggak boleh sia-siakan diri sendiri. Besok aku habisin semua uangnya. Kecuali ini, sisanya. Semuanya dibungkus untuk saya. Baik. Terima kasih. Selamat datang kembali. Villa Taman Cantik, mau lebih lanjut? Bukankah Peyansi bilang saya bisa belanja sesuka hati? Saya ingin lihat apakah dia akan merasa sakit hati. Halo, lokasi terbaik di Jiangcheng. Saya mau satu villa taman. Lunas. Anda telah membayar 500.000 yuan di LV. Anda telah menghabiskan 800.000 yuan di Hermes. Anda telah menghabiskan 50 juta yuan di Villa Taman. Asisten Wang. Masukkan informasi Sucheng ke semua pusat perbelanjaan. Sistem VIP Talk, kedepannya dimanapun dia belanja. Atur pengiriman ke rumah, jangan sampai dia lelah. Ya. Katanya kalau wanita sedang bad mood, belanja bisa bikin senang. Sekarang dia sudah tidak marah lagi, kan? Bagaimana? Hari ini senang? Tentu saja senang. Hari ini sudah menghabiskan 80 juta. Dia seharusnya sudah menerima SMS potongan. Meskipun keluarganya kaya, kalau saya belanja seperti ini, dia pasti juga akan marah. Bagus. Teruskan. Apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaanmu. Kalau kamu senang, tidak akan ada konflik antara kita. Bukankah ini bagus? Sucheng, sadarlah. Apapun yang saya lakukan atau pikirkan, dia sama sekali tidak peduli. Mau saya bantu gantungkan? Terserah, saya mau mandi. Kenapa dia masih terlihat marah? Apa masih kurang? Balap. Ini apa? Nyonya, Tuan udah bilang Anda suka belanja akhir-akhir ini. Jadi dia mengirim barang-barang baru musim ini. Pakaian dan perhiasan ke rumah. Untuk Anda pilih. Lalu dia di mana? Tuan boleh sedang di ruang culture, menangani urusan daerah. Apa maksud Peyansi ini? Berbaik hati sama saya? Yanzi, saya datang mencarimu. Kucing, kenapa kamu di sini? Aku di rumahku, ada masalah? Justru kamu. Tanpa bertanya, langsung masuk rumah orang, tidak baik kan? Remomyu? Saat aku kenal Yanzi, kamu masih main lumpur di gunung. Aku sudah berada di sisi Yanzi selama bertahun-tahun. Mengetahui semua kesukaannya. Di sisinya, hanya aku satu-satunya wanita. Dan kamu, hanya mainan yang dia bawa pulang karena iseng. Setelah rasa penasarannya hilang, kamu bukan apa-apa. Kalau kamu begitu penting di hatinya, kenapa kalian tidak bersama? Kenapa? Apa kamu tidak mau? Suchen, jangan terlalu sombong di sini.
Orang seperti kamu yang statusnya rendah. Sama sekali tidak pantas dengan Yancy. Aku sarankan, kalau kamu tahu diri, lebih baik cepat keluar dari keluarga Pei. Aku keluar atau tidak dari keluarga Pei, bukan urusanmu. Daripada kamu cemas di sini, lebih baik pikirkan. Kenapa selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah tertarik padamu? Kamu, Yoking. Kamu datang untuk apa? Ada urusan? bro, besok ada acara makan malam bisnis. Aku kebetulan butuh pendamping pria, bantu aku dong. Lagi pula kamu juga tidak sibuk. Tidak. Kita kan teman, bantuan kecil seperti ini saja tidak mau. Jangan-jangan kamu meremehkanku. Kenapa akhir-akhir ini kamu seperti wanita? Cerewet sekali. Kalau tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai besok malam. Kamu banyak lagi. Aku. Kenapa? Sebagai istriku, menemani aku di acara seperti ini. Bukankah seharusnya gitu? Yoking baru saja sangat sombong di depanku. Aku tidak bisa dibully begitu saja, besok. Aku akan membalasnya dengan keras. Baik. Aku setuju, aku akan menemanimu. Itu bukan Pei Zong? Wanita di sampingnya siapa? Aku tidak pernah melihatnya. Iya, cantik sekali. Jangan-jangan itu istri Pei Zong. Yancy menolakku, ternyata untuk membawanya hadir. Atas dasar apa? Hu Cheng, dia tidak pantas. Ada sesuatu di perusahaan. Aku akan segera kembali. Hari ini adalah makan malam bisnis resmi. Anda akan datang ke sini dan Anda akan terlalu santai. Aku ingin memakai apa saja. Kau tidak takut malu, tapi tidak apa-apa. Tapi kau berdiri di samping Yancy. Yang hilang adalah wajahnya. Saya tidak menjadi apa. Kau punya banyak bibi. Apakah Anda pengasuh Yancy? Suchen, kau berani memarahiku. Saya memarahi bibi pengasuh Anda. Jika Anda tidak yakin, pergi ke tuan muda Anda untuk menuntut. Suchen, jangan berpikir. Yancy lebih menatapmu. Kau akan bangga. Hari ini aku akan mengajarimu. Untuk memperkenalkan kepada semua orang. Ini food blogger Sucheng di Station C. Hari ini, saya secara khusus mencari investasi dari bos saya. Juking, apa yang kau bicarakan? Aku jelas dengan Yancy. Datang ke pesta makan malam. Ya, Nona Yo, aku hanya melihat. Apakah wanita ini datang bersama Pei? Bukankah dia teman wanita Pei? Dia mengambil inisiatif untuk uang. Kirim pelukan ke Yancy. Kalian tidak ingin. Dengan sumber daya keuangan dan status Yancy, bagaimana mungkin dia terlihat seperti jangkar kecil? Jika Yancy benar-benar peduli padanya, bagaimana mungkin dia ditinggalkan sendirian di sini? Lagi pula itu hanya mainan. Bagaimana mungkin Pei selalu melihat jangkar kelas 3? Jika ini menyebar, itu tidak akan membuat orang tertawa. Jangkar kecil seperti ini untuk jaringan dan sumber daya. Berbareng pada orang. Saya tidak berpikir Pei selalu melihatnya. Tapi gadis ini terlihat baik. Karena kau adalah seorang jangkar, aku akan melakukan bakat. Jika kau membuatku bahagia, mungkin aku akan mengumpulkanmu. Sucheng, kamu bukan blogger makanan. Mari kita makan satu. Apa yang kamu lakukan? Anda terlihat gemuk dan besar, bahkan jika Anda berinvestasi 1 miliar. Aku juga tertarik. Dan kamu, kalau masih sembarangan ngomong dan fitnah aku lagi. Lain kali yang kotor bukan rokmu, tapi wajahmu. Suchen, sok suci apa sih? Kamu cuma selebgram yang mengandalkan wajah. Berani-beraninya kotorin rokku, jangan pikir. Yancy akan selalu jaga kamu ya? Kalau nggak terima, silakan ngadu ke tuan muda kamu. Lagi pula tempat ini besar, ada CCTV di mana-mana. Dia pasti belum pernah lihat sifat aslimu yang munafik ini. Kamu, Aku apaan? Kalau nggak ada omongan, keluar sana. Aku nggak ada waktu datang sama kalian. Yancy pergi kemana? Oh, belum balik juga. Suchen, berhenti. Kamu pikir Yancy beneran suka sama kamu? Dia cuma main-main sama kamu, dengan status sepertimu. Nggak pantas berdiri di sampingnya. Aku bukan cuma pantas berdiri di sampingnya, aku juga bisa. Tinggal di rumahnya, tidur di ranjangnya. Waktu itu kan kamu juga lihat. Pikir dengan begini aja bisa masuk keluarga Pei?
Jadi orang kaya mendadak? Jangan mimpi deh. Masuk atau enggaknya aku ke keluarga Pei, nggak usah khawatir. Lagi pula, bukan giliranmu yang disebut teman, ini kan. Aku dengar dari Pei Yanzi, kayaknya. Dia nggak pernah anggap kamu perempuan. Dia sudah tinggal di rumah Pei. Jangan-jangan dia beneran istri Pak Pei? Nggak mungkin. Beberapa hari lalu aku ke rumah Pei. Jengguk nenek Pei. Katanya keluarga Pei sudah ada calon istri Pei dengan selera nenek tua itu. Masa bisa terima perempuan kayak dia? Menurutku sih. Nona Yo dan Pak Pei kan sejak kecil sudah tumbuh bersama. Nona Yo itu yang cocok jadi istri Pei. Dengar nggak, Su Chen? Latar belakang dan statusku, mana yang nggak lebih baik darimu? Kamu cuma badut, berani saingin aku? Maaf ya. Tapi kayaknya harus bikin kamu kecewa nih. Istri Pak Pei yang ditunjuk langsung oleh Nenek Pei. Ya aku. Istri Pak Pei yang ditunjuk langsung oleh Nenek Pei. Ya aku. Kamu masih mau jadi istri Pei? Kalau kamu istri Pei, sayang. Masa aku jadi nenek Pak Pei? Malsep, kamu cuma streamer kelas 3. Pasti palsu. Su Cheng, bohongmu. Harusnya lebih meyakinkan. Dasar cewek licik. Nenek Pei mungkin sudah lihat kamu? Kalau nggak percaya, coba lihat. Apa ini? Pola ini. Jangan-jangan ini kartu hitam limited global? Katanya cuma kurang dari 100 orang di dunia yang punya kartu ini, itu pun orang top dan konglomerat. Apakah ini benar-benar yang Pei selalu berikan padanya? Kartu hitam apaan? Mungkin dia beli dari lepak plastikan, berani gaya-gayan di sini. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Jangan sampai kalian tertipu sama dia. Demi sok jadi Nyonya Pei. Segala cara dia pakai, kayaknya. Ini jelas-jelas barang palsu. Kamu gila? Ini kartu asli dari Nenek Pei untukku. Berani membantah? Kalau ini asli, namaku. Aku tulis terbalik. Kamu cuma streamer kecil. Pakai trik receh begini mau sok jadi Nyonya Pei. Mimpi di siang bolong. Aku ini Nyonya Pei atau bukan, telepon aja. Tanya Yanzi langsung tahu. Telepon lah. Mainan rendahan. Sudah merasa penting banget. Yanzi mana mungkin akuin statusmu. Kita lihat saja nanti. Laporan pendapatan kuartal ini, perhatian semua. Turun signifikan dibanding bulan lalu, dalam 3 hari. Aku mau lihat proposal baru. Lihat nih, cewek ini masih mimpi jadi orang kaya. Mener umum Pei, kapanpun dia punya waktu. Streamer kecil, jaraknya sama keluarga Pei. Bumi dan langit, mana mungkin mesak. Pei, jangan bermimpi di sini. Su Cheng light kan? Yanzi nggak peduli sama kamu. Sekarang dia sudah bosan, buang kamu di sini. Cuma buat mempermalukan kamu aja. Yoking, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku mau kamu tahu, bagaimanapun. Kamu kuma kiko rendahan dan hina. Seumur hidup cuma. Su Cheng berani mukul aku? Mulutmu sampah. Memang kamu yang kutu pas. Kamu, wanita ini. Su Chen, sadari statusmu di mata Yanzi. Kamu hanya mainan yang tak berarti. Aku sarankan. Lebih baik kamu segera pergi dari keluarga Pei. Jangan mempermalukan diri di sini. Yoking, apa yang kamu lakukan? Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Yanzi, aku. Yanzi, kamu berani memukulku demi dia. Memukulmu kenapa? Dulu tidak pernah kusadari kamu begitu layak dipukul. Su Cheng adalah istriku. Begitukah cara kamu memperlakukannya? Istri, kalian sudah menikah. Benar, Su Cheng adalah istri sahku. Dan juga satu-satunya nyonya muda keluarga Pei. Dia benar-benar nyonya keluarga Pei. Bagaimana ini? Aku baru saja memarahinya. Pak Pei pasti tidak akan membiarkanku. Semua ini karena mulutku. Yanzi, kenapa kamu menikahinya? Su Cheng tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan.
Menurutku Suceng baik. Sabar, baik hati, suka makan, suka bercanda, aku sangat suka. Pokoknya, semuanya lebih baik darimu. Yanzi, bagaimanapun, kita semua adalah teman. Kamu begitu mementingkan wanita dan mengabaikan teman, memukul wanita, tidak malu. Kamu wanita? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai wanita. Seluruh tubuh kemana yang bukan wanita, aku pakai rok hari ini. Siapa peduli apa yang kamu pakai, sama jeleknya. Jauhkan diri dari Suceng mulai sekarang. Aku akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Yo, mulai sekarang. Jangan muncul di hadapanku, dan kalian, jika berani lagi, tidak menghormati Nyonya Pei. Yanzi, kita punya banyak kenangan bersama. Tidak mungkin kita tidak bisa berteman lagi. Pergi, jika tidak mengerti bahasa manusia, pergilah ke rumah sakit. Obati otakmu, jangan berkeliaran di hadapanku. Ceng-ceng, apa kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Yoking, kamu sebaiknya berdoa Suceng baik-baik saja. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami sakit perut, mungkin karena terlalu terkejut. Tubuhnya agak lemah, perlu istirahat yang cukup. Benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana jika kita melakukan pemeriksaan menyeluruh, endoskopi? Tes darah. Kakak, istrimu sudah hamil, kamu masih menyiksanya seperti ini. Kamu memperlakukannya seperti manusia, aku dokter, aku yang menentukan. Malam ini biarkan dia istirahat dengan baik, besok bisa pulang. Masalah Yoking adalah kesalahanku dalam menilai orang. Hari-hari ini kamu sudah cukup menderita. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Antara kita, sebenarnya tidak ada akhir. Masalahmu di masa depan tidak ada hubungannya denganku. Aku ngantuk. Kalau begitu istirahatlah dengan baik, besok aku akan menjemputmu pulang. Lagi live streaming? Dokter bilang kamu harus istirahat dengan baik. Asalkan tidak ada orang yang mengaku sebagai saudaramu yang memprovokasiku. Tubuhku tidak akan bermasalah. Hai semuanya, hari ini kita akan membuat spaghetti bolognese. Sekarang kita mulai membuatnya. Pertama, kita harus membuka saus tomat ini. Aku yang buka. Ada yang perlu dibantu? Aku akan membantumu. Aku butuh kamu, minggir, kamu menghalangi kameraku. Wah, pria ini tampan sekali. Siapa itu? Apakah itu suami Wan Bao? Ya, aku. Semuanya jangan salah paham, orang itu hanya asisten kecilku. Asisten kecil. Baiklah, kita lanjutkan membuatnya. Pergi ke samping dan lihat, bantu dia. Baik. Makan lebih banyak, tubuhmu lemah, perlu diperkuat. Perlu kamu bilang. Ada apa? Apakah tidak enak badan? Butler, siapkan sopir. Ke rumah sakit. Jangan-jangan, aku hanya merasa mual karena bau masakan. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Nyonya, kalau terus-terusan tidak makan, tidak baik untuk lambung, bagaimana kalau aku akan membuatkan makanan lain untukmu, untuk mengganjal? Tidak usah, aku tidak nafsu makan. Ini kelihatannya enak. Tapi jam segini. Toko pizza di barat kota sepertinya sudah tutup. Ah. Kamu mau kemana? Ada urusan di kantor, keluar sebentar. Malam-malam begini, siapa sih? Neng Highway. Tidak punya rasa sosial ya? Bos, 1 pizza. Gila ya, sekarang jam berapa? Tidak jual. 50.000, cukup tidak? Ah,
Kenapa tidak cukup? Tambahkan 5.000 lagi. Cukup, aku bangun dan langsung datang. Mohon tunggu sebentar. Bos, pizza Anda sudah siap. Lain kali kalau mau makan, ingat cari saya ya, buka 24 jam. Bos, hati-hati di jalan. Itu toko pizza di sebelah barat kota. Kebetulan lewat, jadi beli. Toko pizza itu jaraknya 30 km dari sini. Dia ke kantor, mana mungkin lewat jalan sejauh itu. Sebenarnya kamu tidak perlu bersikap baik seperti ini padaku. Kita tidak punya perasaan satu sama lain. Seperti yang kamu katakan. Kita hanya hidup bersama asal-asalan. Jangan terlalu berharap. Aku hanya takut kalau kamu tidak makan, itu tidak baik untuk bayi di perut. Mau makan atau tidak? Kalau tidak, aku buang. Jangan buang, aku makan. Kita tidak punya perasaan satu sama lain, seperti yang kamu katakan. Kita hanya hidup bersama asal-asalan. Keluar, ada urusan mendesak. PakPay, Ada APA? Apakah proyeknya dibatalkan? Atau dokumen rahasia bocor? Teman saya itu. Dia masih ingin berkonsultasi denganmu, masalah perasaan. Ini pasti masalah perasaan Pak Pei sendiri, kan? Pak Pei, silakan. Teman saya itu. Istrinya, akhir-akhir ini selalu menjaga jarak darinya. Kalau dulu, dia merasa ini baik-baik saja. Tapi akhir-akhir ini, setiap kali dia dingin padaku, aku merasa tidak nyaman. Kamu bilang ini kenapa? Dia tidak peduli padamu, kamu jadi tidak nyaman, Pak Pei. Ini jelas, kamu sudah jatuh cinta pada istri. Mana mungkin, kamu gila? Mana mungkin aku suka dia? Pak Pei, aku tanya, apakah kamu? Setiap kali dia teraniaya, kamu ingin melindunginya. Melihatnya sedih, kamu ikut sedih, kadang-kadang bahkan ingin menciumnya. Tapi dia bilang, sekarang hanya ingin hidup bersamaku asal-asalan. Aku harus bagaimana? Dari pengalaman saya menonton drama pendek bertema bos, tentu saja. Mulai jalur Pursuit of Wife Dramatorium, bisa bawa istri kembali. Saya bilang, kalau mengejar wanita, kamu tidak bisa seperti dulu. Kamu harus belajar punya rasa upacara, kamu mulai seperti ini. Pei Yanzi akhir-akhir ini sangat perhatian padaku. Mungkin hanya karena tanggung jawab pada bayi. Lagi pula dia sendiri bilang, tidak suka padaku. Su Cheng, jangan berpikir macam-macam. Aku harus mencari cara untuk mengusirnya dari pikiranku. Sudah lama tidak pulang kampung. Mungkin kali ini aku pulang untuk menjenguk keluarga. Mungkin tidak melihatnya akan membuatku lebih cepat melupakan. Su Cheng, mau ikut malam ini? Pei Yanzi, aku berencana pulang kampung untuk sementara waktu. Kenapa tiba-tiba ingin pulang kampung? Hanya rindu rumah, dan dokter bilang, aku harus istirahat sejenak, kan? Menurutku lingkungan di sana lebih baik. Aku tidak tenang kalau kamu pulang sendirian, lebih baik aku ikut. Tidak perlu, kamu masih ada pekerjaan, sibuk saja. Awalnya pulang kampung untuk menghindarimu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu ikut? Hai, lama tidak bertemu. Hining, kamu datang kemari untuk apa? Tentu saja untuk mencarimu, Pei Yanzi. Kamu berusaha menghindariku seperti apa, kabarmu? Sama sekali tidak kau beritahu, membuatku susah mencarimu. Hining, Su Cheng adalah istriku. Lebih baik kamu menjauh darinya. Apakah Su Cheng setuju? Kamu sudah memanggilnya istri. Su Cheng, Pernim Bank Bake. Jadi koki pribadiku, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan padamu. Memasak tidak sulit, tapi aku sudah memutuskan. Untuk pulang kampung sementara waktu. Aku bisa ikut denganmu. Semua biayaku tanggung, termasuk rumah lamamu. Aku akan membongkar dan membangunnya kembali. Aku tidak setuju. Apa gunanya kamu tidak setuju? Kakiku ada padaku. Apa? Pei Yanzi bisa memborgolku? Kalau begitu sudah diputuskan, bawa koper. Ayo kita pergi. Kalau sedikit.
Aku bawa kopermu, ayo kita pergi. Hei, batalkan semua rapat dalam 6 bulan. Aku akan pergi untuk sementara waktu. Apa, Peiyansi, tapi besok adalah upacara penandatanganan dengan grup bayi. Rumah hampir dirampok, masih mau rapat apa? Pelan-pelan, aku akan memegangmu. Awalnya aku hanya ingin pulang kampung untuk ketenangan. Tapi kenapa semuanya ikut? Kamu, kenapa mengikutiku? Kamu istriku, bukankah aku harus tinggal bersamamu? Aku tidurnya tidak enak, tidak terbiasa tidur bersama orang lain, kamu keluar. Di sini hanya ada satu kamar samping. Aku tidak mau tidur bersama Himing. Kalau mereka tidur bersama, sifat mereka mungkin akan berkelahi, ya. Bagaimana kalau kamu ambil selimut lagi, kita berdua berdesakan. Seharusnya bisa muat 2 orang. Oke, Cheng Cheng, sebenarnya aku. Cheng, malam ini makan APA? Aku akan bantu kamu. Ya, ayo, Himing memanggil kita. Hari ini, aku akan membuat iga asam manis sederhana. Oke, aku akan bantu kamu. Tidak menyangka kamu seorang tuan besar bisa melakukan ini. Tentu saja, aku belajar memasak untuk menyembuhkan anoreksiaku. Aku memang sengaja belajar memasak. Hei, kenapa dalam di sini? Jangan-jangan tidak bisa membantu sama sekali. Ini tidak sulit. Aku yang akan melakukannya. Kamu bisa. Aku sudah lihat video masakmu, tidak sulit. Coba rasakan. Pahit sekali, lebih baik kamu pergi memotong kayu. Jangan buang-buang igaku. Sepertinya Pei tidak terlalu ahli dalam hal ini. Lebih baik Cheng. Lebih cocok dengan aku. Bagaimana kalau Cheng ikut aku pulang? Hi, jangan terlalu sombong. Su Cheng adalah istriku. Urusan suami istri, tidak perlu kamu ikut campur. Kebetulan, aku cukup tertarik padanya. Bagaimana kalau aku tetap ikut campur? Silahkan coba. Katanya keluarga Hi sangat tertarik dengan tanah di Hong City. Coba tebak, kali ini bisa dapat atau tidak. Sudah selesai belum? Kalau mau makan, kamu pergi rebus air, dan kamu pergi potong kayu. Nanti aku akan periksa. PI, tentang progres proyek bulan ini. Perlu melapor ke Anda. Ya, katakan. Saat ini perkembangan area A sudah mencapai 85% dari yang diharapkan. Area P. PI, apakah itu suara konstruksi di sana? Tidak apa-apa, bantu istri melakukan pekerjaan rumah. Pei Mimeng sangat sibuk ya. Istri MU akhirnya mau memperhatikanmu. Kalau kamu tidak ada kerjaan, aku tidak keberatan. Kamu dikirim ke Afrika untuk menggali kentang. Kenapa kamu bisa terluka hanya karena memotong kayu? Siapa yang memotong kayu pakai mantel? Pertama kali, belum ada pengalaman. Tanganku kotor, bantu aku lepas mantelnya. Lepas sendiri. Cheng, ada dasi juga. Bantu aku undurkan sedikit. Perlu aku ajari sendiri? Pria ini jelas tidak suka tapi masih saja menggoda aku. Ini benar-benar melanggar aturan. Aku mau makan dulu, Himing. Kamu datang sini lepasin dasinya. PI, orientasi seksualku normal, tidak ada kebiasaan seperti itu. Menolak dengan halus. Kaki tidak nyaman. Sejak hamil, kaki sering bengkak. Peiyanzi, kenapa kamu harus ikut aku? Kamu tidak ingin aku datang. Kamu juga lihat. Rumahku tua dan kecil. Kamu tinggal di sini juga tidak nyaman. Aku sekarang baik-baik saja. Kamu tidak perlu menemaniku hanya karena aku hamil. Bukan karena kamu hamil aku datang. Hanya karena. Kamu bilang apa? Tidak ada. Tidur saja.
Halo semuanya, aku Yuan Bao. Baru-baru ini aku pulang ke desa. Hari ini, mari kita makan sesuatu yang sederhana. Makan pelen-pelen janggon sampai terstak, aku akan sedih. Koki kecil kita. Terima kasih, tapi jangan bercanda. Proyek di Huacheng, ikuti versi A. Lanjutkan saja seperti biasa. Baik. Perlu aku ingatkan orang yang pikirannya tidak jernih karena kekenyangan? Ini bukan pacar Yuan Bao. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Tenang. Aku pasti akan baik-baik. Mempelakkan Cheng Cheng. Siapa ini? Mengaku sebagai suami Yuan Bao. Kayaknya kamu yang pikirannya tidak jernih karena kekenyangan. Gila ingin jadi suami Yuan Bao. Dia bukan pacar Yuan Bao. Apa kamu? Ya apa ya, tidak tahu malu, masih marah-marah. Hello Lu, Boss Pay. Target bisnis kuartal depan adalah Target kuartal depan. Akuisisi semua usaha grup Hi. Peyanzi, bukannya lu lagi rapat? Kalau rapat terus, istri gua bisa direbut orang lain. Bukannya itu asisten kecil itu? Kok dia juga ngaku-ngaku suami Yuan Bao? Dua cowok ini, jangan-jangan sama-sama suka Yuan Bao? Kayaknya Bosi lagi santai ya. Sampai ada waktu buat jadi pelakor di sini. Bos PI salah omong. Lu sama Cheng Cheng ular. Masa lalu. Jangan terus-terusan ingat masa lalu. Orang yang lihat aja. Bisa tahu lu gak cocok sama Cheng Cheng. Cocok apa enggak, bukan lu yang tentuin. Cheng Cheng Senpai. Dibikin pulang kampung. Perlu gua jelasin lagi? Sebenarnya, gua cuma mau refreshing aja. Dengar gak? Gua sama istri gua hubungannya baik-baik aja. Lu gak perlu memutar balik fakta di sini. Bos PI, bohongin orang lain aja deh. Jangan sampai kebohongan lu sendiri lu percayai. Person Cheng Cheng ke lu. Masa lu sendiri gak tahu? Bagaimanapun juga, gua sama istri gua nikah secara sah. Hal yang saat ini gak akan pernah berubah. Yakin? Setidaknya tanya dong, Cheng Cheng rasanya gimana? Ayo kan Cheng Cheng? Perang cinta dua cowok ganteng, gua paling suka lihat. Aduh, gelut sana gelut sini. Dua cowok ini ganteng banget sih. Kalau gua juga gak bisa milih. Jangan salah paham ya, ini cuma efek siaran langsung. Kalian berdua otaknya ada masalah ya? Bicara ngawur di depan banyak penonton. Terutama lu, satu orang aja udah cukup merepotkan. Lu malah nambah ribut di sini. Gue emang gak suka lihat cowok lain. Mau jadi gua. Berani juga membentak. Hik, cepat pergi ke ubi buat gali ubi. Suceng, kamu membelanya. Pergi ke ladang, gali ubi jalar. Suceng, kamu membelanya. Tidak ada habisnya, masih marah-marah di sini ya. Cepat pergi. Cepat. Dan kamu, Himing. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa padamu. Perasaan itu bisa dibangunkan? Kamu satu-satunya wanita yang pernah aku temui. Yang masakannya enak dan juga sangat menarik, bagaimana kalau? Pertimbangkan aku. Tidak akan. Jika kamu ingin menyembuhkan anoreksia kamu, aku bisa mengirimkan resep masakan yang detail padamu. Baiklah. Aku menghormati pilihanmu. Jika suatu hari kamu ingin melepaskan Pei Yan Yi, kamu bisa datang padaku kapan saja. Pei Yanzi. Sebenarnya, apa perasaanmu padaku?
Ada apa? Marah ya? Tidak boleh. Kamu adalah istriku, kenapa dia seperti lalat? Selalu melingmu. Dia lalat, lalu aku apa? Su Cheng. Kamu tidak benar-benar menyukainya, kan? Apa bagusnya dia? Tidak setinggi aku, tidak seganteng aku. Berkeliaran begitu saja, jelas bukan orang baik. Tunggu. Peiyanzi. Jangan-jangan. Kamu cemburu ya? Aku justru merasa karakternya cukup baik. Bisa membuatku tertawa dan juga membantuku. Lagi pula, Fan sudah tahu dia adalah pacarku, jadi aku akan bersamanya. Kenapa harus dengannya? Aku tidak bisa ya? Kenapa harus dengannya? Aku tidak bisa ya? Apa? Peiyanzi. Cheng Cheng. Aku menilaimu. Semua yang aku katakan sebelumnya, anggap saja omong kosong. Aku tahu salah, kamu bisa memaafkanku? Begini deh. Aku pertimbangkan dulu. Lihat akhlakmu. Kenapa tidak pakai sepatu? Tidak takut kedinginan? Tidak menyangka, Bos Pei yang terkenal. Cukup bisa merawat orangnya. Semua berkat istri yang baik. Istri, puas tidak? Lumayanlah. Kalau begitu, aku bisa minta hadiah? Kamu mau apa? Umumkan hubungan kita ke fansmu, beritahu mereka. Siapa suami Yuan Bao yang sebenarnya? Baiklah, siapa namamu? Aku follow kamu. Suami Yuan Bao. Itu, orang yang dicaci di kolom komentar, ternyata kamu ya. Aku bilang jujur, mereka tidak percaya. Masih mendukung Himing, si penipu itu. Hari ini aku akan membuat mereka tahu, siapa yang asli. Suami Yuan Bao. Sekarang puas kan? Aku masih punya satu hal lagi untukmu. Su Cheng, jangan lupa janjimu padaku ya. Ah, datang. Bumbui dagingnya dulu, lalu masak sayurnya. Cheng Cheng. Tolong gulung lengan bajuku. Aku yang akan gulungnya untukmu. Cheng Cheng, coba rasakan. Rasanya pas tidak? Tidak enak. Bos PI, posesif berlebihan tidak baik loh. Hari-hari Cheng Cheng kabar. Tidak usah khawatir. Hubungan kami sebagai suami istri sangat baik. Bosi, lebih baik belajar masak dulu. Jangan sampai masakan tidak bisa, malah kelaparan. Kenapa dulu tidak menyadari? Peiyanzi sangat cemburu. Oh, aku mau terima telepon dulu. Nona Su,
nenekmu segera akan dioperasi. Asal operasi berhasil, pada dasarnya tidak ada masalah lagi. Baik, aku segera kembali. Ada apa? Nenek segera dioperasi, aku harus cepat kembali. Baik, aku atur pesawat pribadi. Sekarang juga berangkat. Sekarang, bagaimana dengan dia? Jangan pedulikan dia, biar aku yang urus. Sudah lama ini menyingkirkannya. Si perkat yang menyebalkan ini. Baik. Kemana dia? Tadi masih di sini. Pei Yanxi, kamu mau kemana? Di sini tenang. Cocok untuk Pak Hi berlatih masak. Ini semua tutorial resepnya. Pak Hi, belajar yang baik. Kalau kami duluan ya. Pei Yanxi, kamu benar-benar brengsek. Operasinya sukses, pasien sudah tidak ada masalah. Cukup istirahat saja. Terima kasih, dokter. Cheng Cheng, Xiaopei, kamu juga datang. Sudah lama tidak menjenguk nenek. Sering-sering datang ke nenek tua ini buat apa? Asal kalian berdua hidup bahagia, nenek sudah puas, nenek. Hanya takut menghabiskan uang kalian terlalu banyak. Nenek, sebenarnya aku bukan sopir taksi. Aku adalah CEO grup Pei. Serahkan Cheng Cheng padaku. Nenek tidak perlu khawatir. APA? CEO? Cheng Cheng, kamu tidak memberitahuku? Jangan salahkan Cheng Cheng. Dulu aku tidak mengerti. Hari ini di hadapan nenek, aku ingin melakukan sesuatu. Ini adalah cincin nikah yang khusus kubuat sesuai ukuranmu. Anggap saja ini hadiah perdamaian kita. Cheng Cheng, mulai sekarang, aku akan berusaha lebih baik padamu, ya? Baik. Baik. Cheng Cheng, kita sudah menemukan kebahagiaan. Sudah punya rumah, tubuh nenek ini bisa hidup beberapa tahun lagi. Sangat cantik. Tidak menyangka, Pei Yanxi ini kadang-kadang cukup romantis juga ya. Pei Yanxi, teleponmu. Kenapa dia lagi? Akhir-akhir ini dia sering meneleponmu? Iya, aku sudah menyuruh lawan main untuk melakukan sedikit trik. Rantai keuangan keluarga Yao terputus. Dia pasti sangat panik. Cheng Cheng, jangan marah. Di hatiku, hanya ada tempat untukmu seumur hidup. Semoga saja. Jika aku menemukan ada perilaku yang tidak baik darimu, Maka terserah istriku untuk menanganinya. Kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Pei Yanxi, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Tapi malah Su Cheng yang lebih dulu. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Hei, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. hari ini harus periksa kandungan, sekalian juga menjenguk nenek. Nyonya, Tuan muda tidak ada di rumah. Bagaimana kalau saya mengatur mobil untuk mengantar Anda? Tidak perlu, cuaca di luar sangat bagus hari ini. Aku akan jalan-jalan, berjemur, baik untuk bayi. Baik. Halo, apakah kamu food blogger dari C Station? Yuan Bao? Iya. Aku sangat suka kamu, bisa foto bersama? Boleh. Ayo ke sana, fotonya bagus di sana. Yoking, kamu? Su Cheng, lama tidak bertemu, akhirnya kamu jatuh. Ke tanganku, tangkap dia.
Kak Zhang, aku tahu selera kamu unik. Sengaja membawanya untuk kamu, bagaimana? Puas? Cantik sekali. Bentuk tubuhnya juga bagus. Benar-benar kelas atas. Yoking, kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku mau apa? Tentu saja balas dendam. Kalau bukan karena kamu, Yanxi pasti masih tetap di sampingku. Kita pasti sudah menikah dan punya anak. Hidup bahagia selamanya. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu yang menggoda dia, dia tidak akan meninggalkanku tanpa ampun. Yoking, kamu gila ya? Walaupun tidak ada aku, dia tetap tidak akan menyukaimu. Kamu masih berani ngomong sembarangan? Hari ini aku akan membuatmu. Dan yang di perutmu mati di sini. Nona Yo, sudah cukup main, sekarang giliran aku. Kak Zhang, selanjutnya, dia milikmu. Mau japakan? Terserah kamu. Nona, kamu akan merasakan penderitaan. Aku jamin kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pergi, jangan sentuh aku. Berani menggigitku, menolak minuman yang ditawarkan, mau minuman keras ya? Aku akan membuatmu tahu hari ini, apa itu hidup yang lebih buruk dari mati. Di mana Nyonya Muda? Tuan muda, Nyonya muda pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Anehnya, sudah larut malam, dia belum pulang. Kembalikan padaku. Tidak menyangka dia begitu peduli padamu, tapi sayangnya, kamu dan dia tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Bao, sifatnya masih keras, aku tidak percaya hari ini, tidak bisa mengendalikanmu. Lepaskan aku. Gunakan semua koneksi di Jiangcheng dalam 5 menit. Harus menemukan lokasi Su Cheng. Ya, Pianzi tidak akan membiarkanmu pergi. PI, keluarga PI yang bisa membuat Jiang Cheng gemetar 3 kali. Kenapa kamu tidak memberitahuku dia adalah orang dari keluarga PI? Kakak Zhang, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya seorang wanita murahan yang pamer di live streaming. Keluarga Pei akan memperdulikannya? Lagi pula, keluarga Pei tidak pernah mengatakan. Ada seorang nyonya Pei. Masih berani membohongiku, hari ini aku pasti akan menyelesaikanmu. Berani menyentuh wanitaku. Cheng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya Pak? Berani merusak rencanaku. Pak PI, bagaimana cara menanganinya? Pak Pei. Anda adalah Pak PI? Pak PI, maafkan saya. Saya tahu salah. Saya tidak tahu dia adalah wanita. Anda, jika tahu. Anda memberi saya sakit nyali. Saya tidak berani. Bawa dia pergi, selesaikan. Pak PI, mohon maafkan saya. Semua dia, wanita ini, yang menyuruh saya melakukannya. Yanxi. Saya tidak salah. Semua dia yang menggunakan semua daya tariknya. Untuk menggoda Anda, jika tidak, kita seharusnya sudah bersama. Orang yang saya cintai, selalu hanya Su Cheng satu-satunya. Berani menyentuhnya. Hidupmu berikutnya akan dihabiskan di penjara. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Baik-baik saja. Cheng. Nenek sudah tahu tentang hal itu. Kamu tidak apa, kan? Tidak apa-apa, Nek. Dokter sudah memeriksa, dan bayi juga sehat. Syukurlah.
Syukurlah, Buddha Melindungi. Anak nakal. Bagaimana kamu menjaga Cheng Cheng? Ini memang kelalaian saya. Tidak akan terjadi lagi. Harus begitu. Kalau tidak, nenek tidak akan memaafkanmu. Cheng Cheng, kemari, lihat ini. Ini dari nenek. Mainan dan baju untuk sisit-sisit nenek. Dari lahir sampai 18 tahun, semuanya ada. Nenek juga berencana membangun taman bermain di dekat sini untuk mereka. Nek, ini terlalu berlebihan. Anaknya belum lahir. Ah, tidak berlebihan, tidak berlebihan. Nenek ingin memberikan yang terbaik di dunia ini. Semuanya untuk cicit-cicit nenek. Sekarang kamu sudah besar bulan, hati-hati kalau keluar. Jangan sampai terbentur atau jatuh, ya, paham? Nek, saya akan berhati-hati. Dan kamu, anak nakal. Sekarang Cheng Cheng tidak mudah bergerak. Kamu harus lebih perhatian. Misalnya saat dia mandi. Kamu harus mendengarkan di luar, kalau dia di dalam. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung tahu, kan? Menurutku, saat dia mandi, kamu langsung saja masuk. Nek, itu tidak perlu. Tentu perlu. Lakukan seperti yang nenek katakan. Kalian kan suami istri. Masih malu-malu apa? Kalian kan suami istri. Masih malu-malu apa? Nek, saya paham. Saya akan mandi bersamanya. Apa yang kamu katakan tadi hanya untuk menenangkan nenek, kan? Tidak, saya pikir apa yang nenek katakan sangat masuk akal. Saya akan mandi di samping untuk berjaga-jaga. Saya mandi sendiri, apa yang bisa terjadi? Lagi pula, kamu laki-laki, melihat saya mandi, tidak malu? Melihat istri sendiri, kenapa harus malu? Kamu ngapain? Turunkan saya. Bukannya mau mandi? Saya gendong kamu masuk, biar kamu tidak capek. Jelas-jelas mau mengambil kesempatan. Kalau gitu, begini saja. Tidak usah digendong, tapi kamu harus mencium saya sebagai kompensasi. Kamu ini bagaimana sih? Tidak mau mencium juga, saya terpaksa melihat kamu mandi saja. Sekadarnya saja. Jangan keterlaluan. Sudah, aku tidak melihat, cepat mandi, aku tidur. Ada urusan mendesak di proyek perusahaan, aku akan rapat. Aku akan segera kembali, kamu tetap di rumah ya. Kamu pergi saja. Ini bukan file proyek perusahaan? Kenapa dia bisa lupa ini? Peyansi bahkan belum makan siang. Dia langsung datang, biar dia makan ini setelah rapat. Isi perut dulu. Halo, saya mencari Peyansi. Ada janji? Tidak, tapi saya. Tidak ada janji, tidak bisa masuk. Begini, saya istri Peyansi. Dia lupa bawa file, saya datang untuk mengantarkannya. Seperti kamu, berani mengaku istri Pak Pei. Setiap hari ada saja yang mengaku istri Pak Pei. Bisa gak cari alasan yang lebih baru? Pergi sana. Jangan ganggu kerja saya. Orangnya tidak kenal, file perusahaan seharusnya kamu kenal. Ini ada namanya dan cap perusahaan. File apa ini? Kamu cuma ingin kesempatan. Bertemu Pak Pei ya? Tidak tahu malu, cepat pergi, jangan ganggu kerja kami. File penting perusahaan, kamu tidak lihat langsung robek. Ini sikap kerja kamu? Jangan terlalu berlebihan, kamu pikir kamu Nyonya Pei? Saya robek, lalu kenapa? Kalau kamu berani, saya Nyonya palsu ini, pecat saya. Saya bukan nyonya palsu, kamu telepon. Tanya Pak Pei, kamu akan tahu. Pak Pei kami sibuk sekali. Tidak ada waktu untuk urusanmu. Malah ingin mengantar makanan untuk Pak Pei. Kamu pikir dengan cara ini bisa dekat Pak Pei? Jangan mimpi di siang bolong. Kamu tidak kenal orangnya juga tidak apa. Kamu tidak mau konfirmasi, tidak tahu. Orang bodoh seperti kamu, bagaimana bisa dapat kerja? Kamu siapa? Berani memaki saya? Saya memaki kamu, otak tidak bagus. Makan saja lebih banyak suplemen otak.
cukup sulit juga dengan kekurangan intelektual. Ryo Henti, kamu kotorkan lantai perusahaan, ingin pergi begitu saja? Jangan keterlaluan, ini jelas kamu yang tumpahkan. Kenapa? Otak tidak bagus, ingatan kurang. Siapa bilang saya yang tumpahkan? Saya hanya tahu kamu datang. Lantainya jadi kotor. Sekarang, berlutut dan bersihkan lantai itu. Kalau saya, kamu jangan harap bisa pergi. Kamu suruh aku bersihkan, aku langsung bersihkan. Aku bilang, tidak mungkin. Tidak mau bersihkan? Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Satpam! Satpam, wanita ini datang ke perusahaan untuk membuat keributan. Bawa dia ke kantor polisi. Cekat ya. Aku sarankan, lebih baik kamu bersihkan lantai itu dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Aku ini istri direktur, apa yang harus aku takutkan? Aku malah merasa, kamu yang akan selesai. Kamu benar-benar keras kepala. Satpam, tangkap dia. Berhenti. Pak Pei, and the Tong. Wanita ini tadi mengaku sebagai istri Anda. Anda harus memberinya pelajaran. Siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada istriku? APA? Istri? Anda benar-benar istri Pak Pei? Ceng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja, dokumen perusahaan tadi semuanya dia robek. Makanannya juga dia tumpahkan. Ini kan aku yang masak sendiri. Aku tadi sepertinya mendengar kamu bilang, mau menyuruh istriku berlutut dan bersihkan lantai. Pak Pei, aku tahu salah. Maafkan aku. Karena kamu yang menumpahkan makanan ini. Maka lantai ini, kamu yang harus membersihkannya. Ya, aku segera bersihkan. Setelah membersihkan sini, kamu bisa pergi. Perusahaan PI tidak membutuhkan karyawan seperti kamu. Pak Pei, aku tahu salah. Maafkan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Istri, maafkan aku. Aku tidak tahu siapa Anda. Aku tahu salah. Maaf ya, aku ini istri palsu, tidak bisa membantu kamu. Istri Pei, tadi aku hanya bicara sembarangan. Dorong dia keluar, jangan sampai mengotori pandangan istri. Masalahnya sudah selesai, Ceng. Kita pulang. Tapi, kontrak tadi semuanya dia robek. Tidak apa-apa. Masalah kecil ini tidak bisa mengalahkan suamimu. Bagiku, lebih penting untuk menemanimu. Ceng, minum lagi satu kali. Ini sup yang khusus aku buat untukmu. Yanzi, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Dokter bilang, kamu sekarang perlu tambah nutrisi. Ayo, minum lagi satu kali. Yanzi, bayinya bergerak. Benarkah? Ayo, cepat rasakan. Tunggu. Aku mau cuci tangan dan disinfeksi dulu, biar tidak membahayakan bayi. Jangan terlalu tegang. Bayi itu tidak terlalu rapuh. Cepat rasakan, dia sudah tidak sabar. Dia malah menendangku. Itu dia sedang menyapamu. Bayi kita pasti sangat lucu. Semoga mirip kamu, senyummu cantik. Apapun yang mirip kamu atau aku, itu adalah harta kita. Harta kita. Kalian tadi ngomong apa? Anaknya bergerak. Nenek, biasanya ngomong sama nenek tidak dengar. Kenapa kalau ngomongin bayi, langsung seperti radar menyala? Kamu, mana bisa menyamai dua cucu cicitku yang harum dan lembut itu? Ceng, kamu tadi bilang anaknya bergerak. Iya nenek, dia bahkan menendang Yanzi. Wah, tendangannya bagus sekali. Dari kecil sudah hebat. Kalau sudah besar, pasti lebih hebat dari ayahnya. Nenek terlalu memanjakan. Tentu saja, cucu cicitku, siapa lagi yang akan memanjakan kalau bukan aku? Tapi karena anak ini sudah besar, pernikahan kalian harus segera dilaksanakan, jangan sampai mengecewakan. Istri keluarga Pei. Nenek benar. Ceng. Mari kita menikah. Mendadak sekali? Tidak mendadak. Pernikahan ini sudah lama aku inginkan.
Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah istriku, Pei Yanzi. Begini. Kamu tidak bisa lari lagi. Tentu saja, istri keluarga Pei, mana bisa tidak ada. Pernikahan yang meriah. Chun Chun, dan kekala nenek. Pernikahan ini harus dilaksanakan. Baik, semua sesuai keinginan nenek. Nah, itu baru benar. Urusan pernikahan, biar aku yang urus. Kalian berdua, tunggu saja jadi pengantin. Ceng Ceng. Hari ini akhirnya kamu milikku. Pei Yanzi. Mari saling mengenal lebih jauh. Apakah kalian berdua bersedia menjadi suami istri, saling mendukung dalam sakit maupun sehat? Sampai akhir hayat? Aku mau. Ada apa? Tidak apa-apa. Tadi bayi menendangku, mungkin. Dia juga setuju dengan pernikahan ini. Pei Yanzi. Aku mau. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita.